Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Susan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran ini pertama kita akan mengetahui tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, kita akan mengetahui sejarah klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, kita akan mengetahui dasar klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya, yang keempat, kita akan mengetahui urutan taksonomi. Dan yang kelima, kita akan mengetahui tentang klasifikasi 5 kingdom. Sekarang kita masuk dulu ke tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, untuk mempermudah mengenali dan membandingkan serta mempelajari makhluk hidup. Oke, ya, itu untuk tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang sejarah klasifikasi makhluk hidup. Pada awalnya, manusia hanya mengklasifikasikan tumbuhan itu hanya 2 saja, tumbuhan yang dapat dimakan dan tumbuhan yang tidak dapat dimakan. Selanjutnya, perkembangan zaman yang sangat pesat menghasilkan tokoh yang bernama Aristoteles. Beliau adalah tokoh klasifikasi pada zaman kuno. Beliau mengelompokkan hewan ke dalam 2, yaitu hewan berdarah merah dan hewan tak berdarah merah. Selanjutnya, Aristoteles pun beliau mengemukakan dan mengelompokkan hewan darat dan hewan air atau hewan akuatik. Nah, selanjutnya sesuai perkembangan zaman muncullah lagi tokoh yang bernama Carolus Linnaeus. Beliau menyusun sistem klasifikasi dengan nama sistem binomial nomenklatur. Oke, sistem binomial nomenklatur ini adalah cara pemberian nama suatu jenis organisme atau cara pemberian nama yang terdiri dari 2 kata dari sistem taksonomi dan menggunakan bahasa Latin. Kata yang pertama diambil dari genus. Kata yang kedua diambil dari spesies. Contohnya, Ibu akan kasih binomial nomenklatur pada tanaman jagung. Oke, tanaman jagung nama ilmiahnya adalah Zea mays. Zea berasal dari genusnya, sedangkan mays berasal dari spesiesnya. Oke, syarat penamaan binomial nomenklatur pertama terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama terdiri dari genus, kata yang kedua terdiri dari spesies. Huruf pada kata pertama diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah huruf kecil. Dan penulisan binomial nomenklatur apabila tulis tangan harus digaris bawahi. Oke, apabila dicetak maka harus dicetak miring. Ya. Oke, itu untuk syarat binomial nomenklatur. Nah, sekarang kita masuk ke dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Pertama, dasar klasifikasi makhluk hidup ada dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 45. Dasar persamaan morfologinya. Misalnya dari jumlah kaki, bentuk rambut, atau bentuk daun, bentuk batang. Ya. Yang kedua ada persamaan anatomi. Persamaan anatomi contohnya ada atau tidaknya jaringan pada hewan atau tumbuhan. Ya. Selanjutnya dasar persamaan fisiologi, fungsinya. Contohnya respirasi, ekresi, ya, reproduksi dan yang lainnya. Selanjutnya persamaan biokimia. Adanya pigmen, hormon,
asam nukleat, DNA, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya dasar pengklasifikasian modern atau dengan nama lain adalah pohon kehidupan. Atau setiap makhluk atau setiap bentuk kehidupan terkait dengan kehidupan yang lainnya. Setelah kalian mengetahui dasar pengklasifikasian makhluk hidup, sekarang adik-adik harus tahu taksonomi atau nama lainnya adalah urutan takson. Taksonomi adalah tingkatan unit atau juga kelompok makhluk hidup yang disusun dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Tingkatannya apa saja? Bisa kita singkat ke dalam Kiviko-Vagespe. Adik-adik lihat, Kiviko-Vagespe. Ya. Pertama kingdom atau kerajaan. Itu dipakai di dunia. Yang kedua ada divisio atau filum, atau nama lainnya adalah divisi. Yang ketiga ada klasis atau kelas. Keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada familia atau keluarga atau suku. Yang keenam genus atau nama lainnya adalah marga. Yang ketujuh spesies atau jenis. Nah, paling terakhir itu ada varietas atau nama lainnya adalah ras. Ya, adik-adik bisa lihat contoh pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita bahas klasifikasi 5 kingdom atau kerajaan. Kingdom yang pertama adalah Monera, yang kedua adalah Protista, yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat plantae atau tumbuhan, dan yang kelima animalia atau hewan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi 5 kingdom beserta tingkatannya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.